Oke, baik. Sepertinya kakak-kakak guru sudah pada join ya di ruangan Zoom meeting-nya. Jadi kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa bihi nasta'in ala umuri dunya Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi dan selamat datang di acara webinar Menjadi Guru yang Disukai Adik Murid bersama Madani Islamic Calisto. Sebelumnya perkenalkan, aku Safrina selaku Master of Ceremony pada kegiatan webinar hari ini. Bagaimana nih kabarnya kakak guru dan hadirin semua pagi ini? Alhamdulillah. Baik, Teh. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Baik, Semoga Kak. selalu dalam keadaan baik dan semangat selalu ya. Sebelum kita beranjak pada sesi pembukaan, izinkan aku untuk sedikit menjelaskan beberapa kisi-kisi pembahasan kita pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan ilmu bermanfaat bersama pemateri yang luar biasa mengenai pentingnya seorang guru bisa berperan sebagai sahabat terbaik murid, cara guru menjadi sahabat bagi adik murid, tips yang harus dilakukan oleh guru agar bisa dekat dengan adik murid, namun tetap berwibawa dan dihargai oleh adik murid, tips agar apa yang dikatakan guru didengar dan disimak baik oleh anak, serta tips dan pembahasan menarik lainnya. Maka dari itu, untuk kakak-kakak guru semua, ikuti webinar ini sampai selesai ya, karena akan banyak sekali ilmu bermanfaat yang bisa diambil bagi kegiatan pembelajaran nantinya. Baik, namun sebelum itu, untuk menambah keberkahan pada acara kita hari ini, mari kita mulai acara webinar pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga pembacaan basmalah tadi dapat menambah keberkahan pada acara webinar kita hari ini. Baik, kalau begitu, sepertinya kakak guru sudah tidak sabar ya mendengarkan pematerian dari narasumber yang luar biasa pada hari ini, yaitu Ibu Evi Erlina. Namun sebelum itu, izinkanlah aku untuk membacakan CV dari Ibu Evi terlebih dahulu. Ibu Evi merupakan seorang evaluator psikotes anak, remaja, dan juga dewasa. Ia juga kini menjadi psikolog sekolah atau konselor di PG TK IT Lukmanul Hakim Insan Madani. Beliau juga pernah menjadi dosen praktikum di jurusan Psikologi UPI Bandung dari tahun 2008 hingga 2011. Wah, Masya Allah, sangat banyak ya pengalaman profesional dalam dunia pendidikan oleh Ibu Iva. Mohon maaf, oleh Ibu Iva. Kalau begitu, langsung saja kita undang ke atas panggung virtual Ibu Iva Erlina untuk langsung menyampaikan materinya. Kepada Ibu Iva, kami persilahkan. Terima kasih dengan Kak Safrina ya, kakak atau ibu ya? Kakak aja Ibu, mohon maaf tadi ada kesalahan penyebutan nama. Ke papa, nggak harus pakai nasi kuning kok kalau berubah nama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dini haqqi lidzikra likulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'du. Kakak-kakak semua, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu di dalam acara webinar ya. Saya diamanahkan untuk memberikan materi, sebetulnya materi. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan banyak berkah kepada kita. Dan saya di sini berbicara bukan berarti saya lebih tahu, kita sharing, kita berbagi, kita akan berdiskusi ya terkait dengan tema yang akan kita bicarakan.
Mudah-mudahan apa yang saya berikan memberikan manfaat. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Ibu guru, ada bapaknya ya berarti ini, ada bapak guru ya? Ada bapak guru dan ibu guru, ini berarti bimbel ya, ini bimbel calistung, khusus bimbel calistung ya. Membaca, menulis, berhitung. Berarti ini untuk usia berapa? Sampai SMA juga ada? Ditangani, dilayani SMA juga ada? 3 sampai 7 tahun Ibu untuk Oh, 3 umurnya sampai sendiri. 7 tahun, Mostly oke. 3 sampai 7. Oh, 3 sampai 7. Oh, ya kemarin saya nggak dapat informasi detail ya mengenai bimbel ini, calistung berarti ya. Gak apa-apa lah, tapi saya akan memberikan materi yang memang ini secara umum ya, secara umum. Sebetulnya kalau 3 sampai 7 tahun ini bisa lebih spesifik sebenarnya nanti saya akan memberikan. Tapi ini karena kita calistung ini tidak memberikan tidak dapat data secara umum seperti apa, tapi mudah-mudahan ini juga memberikan mudah-mudahan memberikan pencerahan ya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tentang guru sahabat siswa. Saya diberikan materi tadi tips-tips ya. Kalau tips mungkin nanti kita bisa diskusikan seperti apa, tapi saya akan memberikan materi secara umum dulu. Saya share dulu itunya ya. Materinya ya. Boleh Ibu. Oke, sudah ada materinya? Sudah terlihat? Sudah Ibu, lihat. Sudah ya? Oke. Nah, ini saya diberikan materi tentang guru sahabat siswa ya. Kalau guru sahabat siswa memang ini adalah judul yang sebetulnya kalau penelitian itu penelitian longitudinal, penelitian yang sangat lama gitu ya. Jadi kalau menjadi sahabat itu kan sebetulnya tidak memerlukan waktu yang pendek. Ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Jadi memang perlu upaya dan usaha dari, terutama kalau misalnya ini adalah sekolah atau bimbel, berarti harus ada usaha dan upaya dari guru itu sendiri ya, untuk bisa mengikatkan ikatan emosi dengan anak. Ya, apalagi ini 3 sampai 7 tahun loh. 3 sampai 7 tahun ini tidak mudah sebetulnya karena di tugas pengembangan mereka itu adalah mereka masih punya keterikatan dengan orang tua. Ya. Ada beberapa sebetulnya kalau kita mau bahas secara detail itu ada perkembangan usia 3 sampai 7 tahun. Berarti ini adalah perkembangan di usia dini ya. Kalau lihat ya, jadi seperti itu. Nah, nanti saya akan bahas beberapa sebentar. Kita akan bahas, ini 1 jam ya, saya sampai jam berapa saya nanti? 11 kurang seperempat ya? Iya, betul Ibu. Nanti dilanjut dengan tanya jawab. Iya, sebentar ya. Oke. Nanti saya akan bahas mengenai guru, definisi belajar dan mengajar, kemudian prinsip belajar, faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, internal eksternal, hasil belajar, membangun hubungan dengan siswa, tumbuh kepercayaan siswa pada guru. Ya, ini yang akan kita bahas. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya di tengah saya berbicara boleh ya, nggak apa-apa. Kalau saya terlalu cepat bicaranya, maka itu aja diinterupsi ya Bu, terlalu cepat gitu ya. Karena saya biasa bicara cepat. Oke, kita bahas yang pertama. Nah, tentang guru, sebetulnya guru ini adalah sosok yang sangat luar biasa, ya, sosok yang sangat luar biasa. Tidak hanya transfer ilmu, tetapi di sini adalah ada mendidik ya, ada mendidik. Kalau di Undang-Undang Nomor 14 2005 ini adalah guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, pendidikan menengah. Berarti ini usia dini jalur pendidikan formal dini ya. Nah, terkait dengan ini kalau menurut Menteri nih, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya lupa siapa namanya ya. Siapa sih Menteri Pendidikan? Ayah ada ingat gak? Bapak Nadiem Makarim Ibu. Nah, ya Nadiem ya. Mas Nadiem Ibu. Ya betul. Tidak semua orang bisa menjadi guru, gitu. Bila tidak memiliki ilmu mendidik, gitu. Kalau mengajar memang bisa ya, mudah ya. Kalau mendidik itu tidak mudah memang.
Jadi guru tidak transfer ilmu saja, kata beliau. Tetapi bertanggung jawab mendidik moral, mendidik etika, integritas, dan lain-lain. Tetapi kalau menurut saya, semua bisa menjadi guru. Artinya bahwa tadi si guru harus bukan guru. Jadi setiap orang kalau sudah punya bekal untuk mendidik, tidak hanya mengajar, itu menjadi guru. Seperti saya baca ya. Saya baca dari kalau yang Heja Dewantara mengatakan bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah bisa menjadi sekolah. Gitu ya. Jadi semua bisa menjadi guru, tetapi tadi bekal untuk mendidik itu harus ada. Gitu. Nah, terkait dengan hal ini, kalau memang tadi misalnya guru itu terkait dengan profesi, berarti di sini memang harus ada menilai dan mengevaluasi. Tidak semua orang bisa menilai dan evaluasi. Kita bisa mendidik, kayak orang tua bisa mendidik, tapi kadang-kadang kita tidak bisa menilai. Mengevaluasi bisa, tapi kita tidak bisa menilai. Menilai berdasarkan ukuran atau standar yang ada. Ya, paling misalnya orang tua mendidik anaknya, misalnya standarnya orang lain, bisa di usia yang sama kok anak saya belum seperti ini. Di usia yang harusnya anak sudah bisa membaca, kenapa anak saya belum bisa membaca, itu menilai. Tetapi untuk memberikan pendampingan itu ada guru khusus. Ya, ada guru khusus gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi untuk pendidikan yang namanya tadi moral, kemudian etika dan lain-lain, semua bisa melakukan. Di sini di bawah disebutkan guru itu digugu dan ditiru, orang yang dipercaya dan ditiru. Tapi kalau guru ini kan ada guru apa ya? Guru yang positif, guru yang negatif ya. Ada kan? Sekarang banyak sekali ya guru-guru yang tidak bisa ditiru, tidak bisa menjadi teladan. Kemarin saya baca ada guru yang menjual laptop sekolah sampai 300 juta untuk jadi online. Coba, itu kan tidak mendidik ya. Berarti guru hanya bisa mengajar, tidak bisa mendidik. Yang paling penting ini adalah guru adalah sosok yang tadi mengajar dan mendidik ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide 2. Belajar. Nah, belajar ini adalah perubahan perilaku secara relatif menetap sebagai akibat dari pengalaman masa lampau. Jadi ini kalau mau dikatakan sederhananya adalah tidak bisa menjadi bisa. Ya. Tidak mampu menjadi mampu. Yang bagus adalah saat guru itu memiliki data, misalnya siswa ini belum bisa membaca nih di usia tertentu ya. Belum bisa membaca, belum bisa berhitung, tetapi saat didampingi oleh seorang guru, anak bisa membaca dan berhitung. Itu adalah proses belajar. Tapi belajar ini kan ada waktunya ya, ada range, ada waktu tertentu. Misalnya kalau evaluasi kan 3 bulan ya. 3 bulan itu kita bisa evaluasi perkembangan dari siswa. Jadi tidak hanya jadi kita mengajar itu atau mengajar siswa itu tidak hanya mengajar, tetapi kita harus punya strategi. Dalam arti begini, pada saat evaluasi kok nggak ada perkembangan, apa yang terjadi? Nanti saya bahas. Apa yang terjadi? Oh, ternyata kita terlewat, kita tidak tahu kondisi anaknya seperti ini. Saat kita belajar, kita tidak punya data anaknya, jadi akhirnya tidak ada perubahan dari anak. Ini pengalaman ya. Nah, pengalaman ini adalah pengalaman positif atau negatif. Kalau anak mendapatkan pengalaman yang negatif selama belajar, kemungkinan besar dia tidak akan berkembang. Kemungkinan besar dia tidak akan ada perubahan. Perubahan apapun. Perubahan dari pemahaman, perubahan dari perilaku, dan lain-lain. Ya, biasanya kan anak-anak begini, aku suka sama bu guru ini, aku senang sama bu guru ini, senang dulu. Bagus, sudah senang dulu. Aku suka sama bu guru ini, kok bu guru nggak datang-datang ya gitu ya. Itu kan berarti udah ada pengalaman yang positif dengan orang tertentu, ada kenyamanan gitu ya. Jadi ini penting gitu. Jadi saat misalnya kita akan mengajar, kita harus tahu dulu kondisi yang terjadi di anak ini. Pengalaman apa yang terjadi sebelumnya? Karena gini, saya ikut pelatihan, ada anak-anak yang les matematika tetapi nggak bisa-bisa. Tapi nggak bisa-bisa kenapa ya gitu ya. Ternyata si anak itu tidak punya pengalaman yang baik pada saat belajar matematika dengan orang lain atau dengan orang tuanya atau dengan siapapun.
Itu tuh udah blocking, udah cemas, lihat-lihat angkanya udah stres ya, lihat simbol matematika udah stres gitu ya, tidak menyenangkan pengalamannya gitu. Padahal anak tuh mampu, di tes IQ bagus ya, apa namanya, ke sekolah biasa gitu. Tapi ada satu pelajaran yang mengingatkan dia pada hal yang negatif ya, itu tentang belajar. Jadi pengalaman itu penting. Tentang mengajar sebentar ya. Nah, prinsip dari belajar, individu harus menginginkan sesuatu tadi ya. Saat belajar itu terpaksa nggak? Ada yang mengarahkan hal yang positif nggak? Motifnya apa? Anak belajar itu motifnya apa? Oh, mungkin dikasih, karena orang tua gini ya. Belajar yuk nanti dikasih mainan sama ibu. Belajar yuk nanti kita jajan. Ya. Motifnya berarti sudah jelas terpola ya. Gitu. Jadi bukan jadi motivasinya eksternal. Tapi kalau ada anak yang, Bu, ini apa? Ibu, aku mau nulis deh. Bu, aku mau baca buku deh, itu udah motivasi internal. Itu akan mudah kita mengarahkannya. Akan mudah kita memberikan pelajaran pada anak seperti ini. Yang kedua adalah individu harus memperhatikan sesuatu. Memperhatikan sesuatu ini adalah bukan sesuatu yang mudah bagi anak-anak yang aktif. Ini harus konsentrasi, harus fokus. Nah, fokus ini sebetulnya nanti akan ada bahasan yang lebih detail ya, gimana anak harus fokus, karena ini terkait dengan proses pembelajaran motorik kasar untuk 3-7 tahun ya, di awal-awal perkembangan. Anak yang tidak bisa konsentrasi atau tidak, kalau fokus itu adalah anak mengarahkan perhatian pada satu titik. Kalau konsentrasi itu proses bagaimana dia mengerjakan sesuatu setelah dia mendapatkan ilmu atau pengetahuan ya. Jadi tadi fokus itu atau konsentrasi, fokus dan konsentrasi itu adalah membutuhkan tadi kemampuan anak untuk duduk, untuk memperhatikan. Semakin anak bisa memperhatikan, semakin anak bisa secara utuh menangkap informasi. Ya, gitu. Jadi kalau anaknya jalan-jalan bisa nggak dia belajar? Ya, tetapi kalau anaknya tadi 3-7 tahun berarti kita harus punya strategi. 3-7 tahun ini kalau di PIASY adalah berarti anak yang tahap praoperasional. Nanti kita bahas ya. Ini harus ada pertemuan lagi nih membahas ini nih kayaknya gitu ya. Gitu ya, oke. Nah, konsentrasi ya. Jadi gitu. Jadi ini penting ya. Ini harus memberikan sesuatu. Ada anak yang kadang-kadang dalam waktu 10 menit kok dia bisa menyerap semua informasi ya. Berarti memang dalam waktu 10 menit ini tidak optimal untuk bisa berkonsentrasi. Yang ketiga adalah individu harus melakukan sesuatu. Saat setelah tadi ingat sesuatu, kemudian memperhatikan sesuatu, anak bisa melakukan tugas atau ada perubahan dari perilakunya, ya, gitu. Ini bisa motorik, bisa perilaku ini ya. Jadi ternyata setelah diajarkan, oh ternyata anak memperhatikan, oh ternyata anak bisa gitu. Ada anak yang harus diberikan 2 kali, 3 kali, atau 1 kali pun anak langsung bisa mengerjakan, ya. Yang terakhir adalah individu memperoleh sesuatu. Ada sesuatu yang bisa didapatkan dari anak itu. Ada hal yang baru. Bu, aku bisa ini loh, Bu. Aku bisa loh ngitung sampai 10 sekarang. Bu, aku bisa tambah-tambahan loh. Bu, aku bisa mengeja loh, Bu. Itu adalah memperoleh sesuatu. Dan ini didapatkan bukan dari anak sendiri, tetapi ada laporan dari guru ya kepada orang tua. Gitu. Jadi seperti itu ya. Lanjut ya. Oke. Mengajar nih. Nah, tadi ya, belajar tidak terlepas dari mengajar. Mengajar adalah usaha pemberian bimbingan kepada siswa untuk belajar, menciptakan lingkungan dan kemudahan bagi siswa. Ini menurut Dr. Omar Hamalik ya. Saya dapat dari teori dari jurnal ya. Nah, ini tentang mengajar ini berarti ini peran guru ini penting. Peran guru penting. Nanti bisa lihat ya Dr. Umar Hamalik itu tentang strategi belajar itu ada di situ ya. Hamalik tentang ini banyak menjelaskan tentang buku-buku yang terkait dengan belajar mengajar. Jadi pemberian bimbingan ini adalah penjelasan ya, penjelasan terhadap sesuatu, terhadap materi yang diberikan pada anak, ya, penjelasan. Dan ini secara terarah gitu ya.
secara terarah. Jadi kalau bimbingan itu kan berarti kita sudah punya strategi bagaimana caranya kita memberikan materi ini kepada anak usia ini, ya, usia 3 tahun misalnya. Kalau saya mau bertanya dong, kalau 3 tahun memang ada ya yang ikut bimbel ya? Itu biasanya ada ya? Biasanya apa aja mereka bimbelnya? Beberapa ada sih. Oke, mungkin ada yang Ya. mau jawab. Mangga. Teteh maaf ya, FK. Izin menjawab Ya, teh nggak di Sasa. Oh ya. Ada teh kita belajar pracalistung buat usia 2 sampai 3 tahun. Jadi nanti belajarnya juga bukan belajar calistung tapi kayak belajar main Mengenalkan. spons, terus ya melompat, berlari, bernyanyi kayak gitu. Oke, ya. Jadi memang usia 2 sebetulnya gini. Ada 3, jadi gini. Proses belajar itu ada 3 tahapan. Pertama adalah sensor motorik, kemudian persepsi. Persepsi ini adalah salah satu komponen yang akan membantu anak untuk bisa melihat sesuatu berdasarkan yang sesuai dengan lingkungannya, ya. Sensor motorik itu sensor integration ya, sensor motorik, kemudian saya lupa ada 3 pengertian persepsi. Nah, diawali dengan apa? Diawali dengan tadi anak harus mengembangkan kemampuan motorik kasarnya dulu. Ada 13 motorik kasar harus dikuasai oleh anak. Ya. Ada anak-anak yang kadang-kadang begini, saat belajar mereka saat masih masuk usia siap belajar di 6 tahun, mereka masih lari-lari, mereka masih nggak mau memperhatikan guru belajar. Kenapa? Karena di usia-usia yang harusnya mereka mengembangkan kemampuan motorik, mereka sudah lompat ke misalnya kegiatan-kegiatan sifatnya akademis. Gitu. Jadi betul kalau tadi misalnya memang ada anak-anak yang mau bimbel tentang calistung, kemudian tadi kita tidak langsung ke materi calisungnya, tetapi kita mengembangkan dulu motorik kasarnya dulu, tadi ya, yang utamanya itu dulu, kemudian kita sisipi dengan kegiatan tadi belajar mengenal tadi angka dan lain-lain, nggak apa-apa gitu. Jadi seperti itu. Ada anak-anak yang tadi tidak fokus saya bilang, karena saya di sini melakukan evaluasi psikotes kesiapan sekolah, banyak anak-anak yang tidak bisa duduk karena apa? Tidak menghayati bagian-bagian anggota tubuh yang akan membantu dia untuk duduk memperhatikan gurunya. Apa sih anggota tubuhnya? Dagu. Ya, dagu. Kita duduk begini kan kita membayangkan dagu ini harus menghadap ke depan, ya. Bayangkan deh ibu-ibu, bapak-bapak duduk begini, apa sih yang dibutuhkan untuk bisa duduk diam ini? Nah, anak-anak perlu itu. Dagu, kemudian bahu, kemudian dada, punggung, lengan, kemudian paha, betis, tumit. Itu adalah bagian-bagian tubuh yang membantu anak untuk duduk memperhatikan. Itu di usia berapa ya? Usia 6 sampai 7 tahun. Di bawah situ si anak-anak harus banyak bergerak. Kalau anak sekarang kan tidak banyak bergerak ya, banyak main HP ya. Kadang-kadang untuk duduk diam kan kesal kan, banyak anak yang kesal kan nggak mau ya. Setengah 30 menit dia nggak mau karena tidak terbiasa untuk melakukan gerakan yang memang mereka butuhkan. Jadi anak bergerak itu adalah kebutuhan, sama dengan orang dewasa makan. Jadi anak bergerak adalah kebutuhan, ya. Nah, kemudian menciptakan lingkungan, kita harus punya strategi bagaimana caranya mengajarkan anak usia 3 tahun tadi. Harus putar otak kan, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak. Gitu ya. Nah, perencanaan. Saya di TK LHIM itu ada UMI ya. Ada belajar UMI. UMI itu sama dengan Iqra ya. Mengajarkan bacaan Al-Qur'an. Di tahap tertentu, bukan tahap tertentu. UMI itu kan harus duduk membaca. Itu kan tidak semua anak bisa. Saya kadang beri masukan, Bu, untuk UMI ini, gimana kalau anak yang tidak bisa duduk, ini ada toleransi. Jadi caranya berbeda dengan anak yang lain. Akhirnya mereka buat strategi, dibuat tersendiri bagaimana membaca UMI untuk anak-anak yang aktif, kemudian dibuat
berbeda dengan Umi yang dari pusat gitu. Jadi seperti alhamdulillah ternyata itu efektif dan ada perkembangan dari anak-anak yang banyak bergerak ternyata untuk membaca huruf hijaiyah bisa mereka ya. Dan terakhir kemudahan belajar bagi siswa, bukan kesulitan. Ada anak-anak yang belajar itu jadi sulit tadi saya katakan, jadi sulit, jadi malah stres buat anaknya. Bukan malah ada perkembangan tapi adalah penurunan gitu ya. Karena stres lihat gurunya udah tegang. Apalagi yang namanya calistung ya, calistung, membaca, bertulis, berhitung, ya. Nah ini penting banget gitu, karena kadang-kadang saya kemarin ngetes psikotes di Lembang, psikotes di sekolah di Lembang ya 100, lupa lagi berapa anak ya, pokoknya 100 lebih, 50%-nya calistung itu rendah. Jadi keterampilan atau kecakapan dasar berhitung itu rendah banget. Nah ini tantangan nih bagi yang punya bimbel calistung nih gitu ya. Saya nanya, ini kan dasar berhitung itu kan sebetulnya harus dikuasai anak sebelum anak masuk ke materi pembelajaran yang lebih berat. Kayak mengali, jumlah, membagi, itu kan dasar ya. Itu dasar. Ini mereka tidak menguasai. Gitu. Begitu membaca. Saat diberikan bacaan, mereka bisa membaca. Tapi untuk memahami bacaan itu mereka sulit. Saya pernah menemukan saya dulu konselor LHIM sampai 2006. Konsulah, Bu, ini gimana ya dia bisa baca, tapi saat menjawab pertanyaan, si anaknya nggak paham sama bacaan. Gitu. Kenapa terjadi begini? Gitu. Ternyata pertama, belajarnya itu anak didikte oleh orang tuanya. Jadi selama ujian si anak itu didikte. Jadi suruh jawab A, B, C. Jadi tidak disuruh membaca sendiri. Ternyata membaca itu tahapannya ada ya. Di sini mungkin lebih tahu ya. Ada tahapan membaca awal, pemahaman dan lain-lain gitu. Nah, membaca tidak hanya membaca, tetapi dia paham kata enggak. Kalau saya kelemahannya adalah memahami kata itu susah, kata-kata baru itu susah. Jadi harus dibuka, harus membuka kamus gitu ya. Nah, itu paham nggak kalau sudah sekitar umur 7 tahun itu dia harus sudah mulai paham kata. Nah, kemampuan ini diperlukan bagi mereka nanti saat mereka di usia-usia kuliah. Untuk membuat skripsi, membuat laporan, membuat apapun itu kan diperlukan. Ya. Lanjut ya. Hasil dari belajar apa? Anak punya pengetahuan baru, wawasan. Hanya mengetahui saja. Ya. Mengetahui, bisa mengetahui itu ya belum tentu mereka paham. Makanya yang kedua adalah paham. Kalau ini adalah, saya lupa lagi, ada teorinya apa? Aduh lupa ya. Ada ya. Jadi ada tahapan ya, tahapan kognisi dari anak tuh ada ya. Pengetahuan, mengenal, mengetahui, memahami itu ada ya tahapannya. Nah di sini adalah pengetahuan. Kalau anak-anak ini mengenal dulu ya, mengenal dulu kayak tadi membaca A, B, C, mengenal dulu. Mengenal untuk anak-anak usia mengenal huruf misalnya gitu. Untuk anak-anak usia 3 sampai 7 tahun itu juga memerlukan upaya dari kita. Anak-anak tuh punya kemampuan yang berbeda-beda untuk mengenali sesuatu. Ada yang harus dengan memegang, kayak kemarin kan sebetulnya awalnya Ibu Ramadanti itu, Kak Ramadanti ingin tentang gaya belajar ya, gaya belajar. Tapi saya tahu tentang itu, tapi saya tidak mendalami karena saya tidak mengevaluasi tentang hal seperti itu, gitu. Karena itu perlu ada banyak referensi ya saya. Nah, mengenal itu kita harus punya upaya apa? Anak tuh kayak kadang-kadang nih, ada yang bisa duduk diberikan kertas ini ABC udah perlu. Ada anak yang harus memegang kinestetis, memegang huruf. Kemudian ada yang memakai asosiasi ya, gitu dalam belajar itu ya, gitu. Jadi berbeda-beda gitu. Nah, kemudian pengetahuan tuh wawasan. Wawasan itu biasanya dibutuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kayak saya ngobrol, anak-anak ngobrol misalnya tentang sesuatu, misalnya tentang apa yang dia baca, apa yang dia itu belum ke analisa dan lain-lain ya, cuma saya tahu ini Bu, saya tahu misalnya tentang saya pernah ke saya pernah ke tempat bermain ini A dan B, C, itu kan pengetahuan wawasan gitu ya. Atau apa yang karakter yang dia baca itu wawasan. Nah, memahami, benar-benar mengerti. Memahami itu benar-benar mengerti. Saat dia sudah mengetahui, kemudian dia memahami, ini adalah si anak lebih jauh perkembangan kognitifnya daripada mengetahui. Memahami itu berarti anak sudah betul-betul bisa
nanti melakukan sesuatu. Saya gini ya, kita ajarkan mereka tentang angka, kemudian ditambahkan. Angka tahu 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kemudian ada simbol matematika, simbol tambahan. Tambahan itu apa sih? Taunya dia simbol aja, ini ada simbol tambah. Itu hanya pengetahuan. Tapi kalau memahami, oh tambah itu berarti simbol plus itu berarti ditambah. Ibu misalnya ya, kayak tadi saya cerita, si A punya punya permen 5, ditambahkan 5 itu berarti tambah apa? Berarti dijumlahkan. Nah, itu pemahaman ya. Kemudian sikap, kecenderungan berperilaku. Kalau sikap itu bukan berperilaku ya, kecenderungan berperilaku. Ini terkait dengan aspek afektif. Kalau anak misalnya belajar matematika, kemudian dia sudah mulai, aku nggak mau hoream gitu ya. Nah itu berarti ada sikap apa? Yang negatif. Tapi belum tentu dia nggak mau melakukan gitu kan. Ya, sikap itu lebih ke aku senang, aku suka, aku nggak suka. Nah itu sikap. Ya, misalnya guru atau guru, aduh aku hoream ngajar anak eta mah sekali gitu ya, hoream anak eta mah rewel ngajarin sekali gitu ya. Ada lah itu mah manusiawi lah gitu ya. Riwah nggak mau gitu ya, rewel harus gini harus gitu dulu. Karena ngajar anak-anak itu kan nggak bisa 1 jam ya, belum dibujuknya dan lain-lain ya gitu. Alhamdulillah guru-guru yang dapat anak-anak yang gampang gitu ya. Nah itu guru males tapi kan kadang-kadang itu kan baru sikap kita, tapi perilaku kita belum tentu nggak jadi ngajar ya. Ya kita ya udahlah nggak apa-apa, kita upayakan belajar aja, datang ke rumahnya dan lain-lain ya. Kemudian kebiasaan ini perilaku yang menetap dilakukan berulang-ulang. Karena kita membiasa melatih anak dengan satu kegiatan tertentu, akhirnya ini si anak otomatis melakukan sesuatu tanpa harus kita arahkan, tanpa kita harus disuruh-suruh lah gitu ya. Nah, keterampilan mampu melakukan tugas ini terampil. Nah, kemarin yang saya psikotes itu adalah anak-anak tidak terampil dalam menghitung. Bingung ya. Usia SMP itu sudah abstraksi. Usia 5-6 lah, usia 5-6. Kelas 5-6 itu udah abstraksi. Harus terampil dalam berhitung. Sudah mulai tidak lagi memakai hitungan seperti anak SD. Kalau anak SD boleh. Misalnya kelas 1 sampai kelas 4 masih bisa lah ya. Misalnya 10 kurangi 5. Ya pakai tangan boleh, nggak apa-apa. Ini adalah sensor integration. Sensor. 5 itu hitungannya 1. Nah, kalau hitungan anak 1 itu sensor. 1, 2, 3 itu sensor. Ya. Kemudian ambil 5. Oke, 5. Itu sensor. Pakai motorik. Sensor motorik. Ya, sensor motorik gitu. Kan itu kan pertama tadi yang kedua adalah sensor motorik, yang kedua persepsi. Nah, itu udah bagus. Tapi usia kelas 5, kelas 6 udah nggak boleh pakai tangan lagi. Harus sudah abstraksi. 10 ambil 5, 10-nya di kepala, dibayangkan, abstraksi. 5-nya di tangan. Oke, di tangan. Oh, 5. Nah, itu. SMP sudah mulai terampil. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya minum dulu ya, sebentar ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, baik. Mungkin untuk kakak guru yang punya pertanyaan, mungkin boleh nanti langsung raise hand aja ya, Ibu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, mungkin boleh dilanjut dulu aja. Ya, 16 menit aja. Faktor mempengaruhi proses belajar. Pertama adalah kondisi siswa, kognitif atau daya pikir. Nah, saya mau bertanya, di sini saat guru-guru mengajar, punya data tentang siswanya enggak? Misalnya datanya tentang, ini kan calistung ya khusus ya, bagus sebetulnya ini, sudah fokus ya. Punya data nggak siswanya tentang kemampuan, sudah sejauh mana anak usia, misalnya gini, rata-rata usia berapa tahun sih yang ini, calistung? Usia 5 lah, 5 ya. Yang mudah bagi saya karena di TK saya 5. Nah, 5 tahun punya nggak data? Usia 5 tahun anak sudah mampu apa aja? Ada nggak datanya sebelumnya? Belum ada Teh. Jadi datanya cuma siswa sekolah di mana sama umur berapa aja. Oke. Ini penting banget. Penting banget. Saya di TK selalu wawancara ya. Saya di TK wawancara. Saya TK memang saya takut semua orang tuh diwawancara satu-satu. Kemampuan Aisyah sudah dimiliki oleh siswa. Karena ini terkait dengan nanti pemberian materi kepada siswa. Karena ini sifatnya individual kan kalau anak-anak TK. Misalnya gini. Misalnya usia 5 tahun TKB. TKB itu berarti mau masuk ke SD.
kalau saya punya standarnya gini, 5 tahun ini adalah harus bisa menghitung secara terurut 1 sampai 10. Yang kedua adalah si anak harus tahu angka 1 sampai 10. Ya, itu TK. Nanti TKB 5 tahun sampai 20 gitu. Kalau ini sudah aman. Saya pernah menemukan anak yang nggak bisa ngitung 1 sampai 10. Jadi ngitungnya acak. Atau 1 sampai 5 aja nggak bisa. Saya pikir kenapa ya, kalau lihat dari anaknya mah nggak kelihatan ada hal yang dicurigai gitu ya. Lihat dari tampilannya, lihat dari cara berperilakunya gitu. Ternyata memang kurang stimulasi dari orang tuanya gitu. Kalau saya ini warna, kemudian saya huruf karena gini, usia 6 tahun ini mereka harus tahu huruf 26 huruf besar dan 26 huruf kecil. Kalau mereka tidak tahu, berarti kita harus mundurkan sedikit. Berarti tugas guru bikin strategi yang baru. Tergantung dari kondisi anak. Ya, jadi harus tahu data-datanya. Kayak tadi misalnya kesehatannya seperti apa, kemampuan, misalnya saya warna, kemampuan huruf, kemudian kemampuan angka gitu ya, menyebutkan dan mengetahui itu gitu. Yang dasarnya kognitif. Kemudian itu aja lah, kalau kognitifnya nggak banyak gitu. Kenapa? Karena ini terkait dengan tadi, apakah anak akan terhambat nggak belajarnya? Apakah anak ada masalah nggak dan masalah penglihatannya? Ada anak yang nggak bisa, usia 5 tahun nggak tahu hurufnya selalu terbalik. Wah, berarti ini ada kendala nih. Biasanya memang kesulitan belajar, bukan hambatan ya. Kesulitan belajar akan kelihatan pada saat mereka masuk SD. Ternyata anak nggak bisa baca. Oh, ternyata ini ada kesulitan, ada masalah dalam membaca. Ternyata huruf-huruf tertentu terbalik. B jadi P gitu ya. Dan ini membaca itu banyak sebetulnya ya. Membaca ini sesuatu yang kompleks sebetulnya ya. Dan motivasi, tadi motivasi sudah dijelaskan ya. Kalau motivasi pasti anak-anak banyak dari luar ya. Banyak dari luar gitu. Kecuali tadi kalau anaknya sudah dekat dengan gurunya menyenangkan, gurunya selalu membawa misalnya media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, biasanya anak senang gitu ya. Kemudian minat itu adalah perhatian pada suatu kegiatan. Tadi minat untuk mempelajari sesuatu, senang nggak anak kelihatannya. Jangan dipaksakan pada saat anak tidak berminat pada saat kita memberikan materi. Nggak usah dipaksakan. Karena itu akan energi urunya habis, kemudian anaknya juga akan rusak secara psikologis gitu ya. Kemudian kesehatan. Ini penting ya. Kalau kayak tadi misalnya kita punya data tentang anak sekolahnya di mana. Kalau saya kadang-kadang kesehatan itu penting. Anak punya karena memang kita memberikan makanan di sekolah, kita tahu punya alergi nggak? Anak bisa nggak bertahan dalam jangka waktu yang lama? Kalau di SD, bisa nggak anak 1 jam mengerjakan soal psikotes? Kalau anaknya udah rewel, Bu, jam berapa Bu selesainya Bu? Bu, aku nggak mau Bu. Udah itu ya. Berarti itu ada observasi bagi kita. Berarti kita harus bikin strategi yang baru. Bagaimana caranya supaya anak bisa menyelesaikan tugas dalam waktu 1 jam. Ya, itu. Kolesterolnya banyak nih. Karakter guru. Nah, ini ya. Karakter guru ini akan terkait dengan bagaimana guru berkomunikasi dengan anak. Kalau sebentar ya, saya cek dulu. Karakter guru ini sebetulnya kan sifat dasar dari guru itu sendiri. Karena itu sudah dibawa ya dari pola asuh orang tua, kemudian dari interaksi dia dengan lingkungan, maka dia akan membawa karakter. Karakter itu akan dibawa pada saat mengajar. Gitu ya. Kemarin saya sudah janji sama Teh Sasa, saya belum tuntas baca sih. Kalau mau baca buku tentang karakter Rasulullah, bagaimana karakter Rasulullah pada saat mengajar. Jadi di sini disebutkan karena Rasulullah itu manusia sempurna, karakter ini membawa sesuatu yang membuat seseorang nyaman belajar. Di sini Rasulullah sebutkan yang pertama ya, kesempurnaan penciptaan fisik sudah pasti ya.
Jadi Rasulullah tuh punya ketenangan diri yang murid-murid lagi kita bayangkan ya pada saat kita ketemu guru, gurunya tenang, kemudian gak buru-buru, kemudian ya bukan tenang, bukan santai ya, tapi apa ya, membuat kita nyaman, damai ya, gitu ya. Kalau saya bayangkan dulu waktu saya kecil tuh senang banget kalau misalnya kita dipeluk ya, diusap gitu ya. Itu kan memberikan ketenangan bagi siswa ya. Kemudian di sini keceriaan wajah. Kadang-kadang guru itu harus betul-betul menjadi orang yang bisa bermuka dua. Bermuka dua ya. Di rumahnya lagi banyak apa ya? Banyak masalah gitu, tapi ngajar kan kudu senyum ya, apalagi anak-anak ya. Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Padahal hati mah lagi nggak enak gitu ya, gitu ya. Tapi hebat gitu loh, hebat. Guru itu harus begitu gitu. Harus begitu karena saat kita menampilkan diri kita di hadapan orang lain dengan tadi membawa apa ya, dari hati terbawa ke wajah, maka itu akan bisa dibaca. Untuk anak tertentu bisa dibaca. Ih, guru itu galak banget ya. Padahal mungkin enggak galak, tetapi mungkin pada saat itu guru punya masalah. Ya, gitu. Kemudian di sini sambutan kan di buku Dr. Umar Hamalik. Ternyata sambutan yang baik ini mampu memikat hati seseorang. Nah, guru-guru yang misalnya tipenya yang enggak terlalu apa ya, atraktif atau apa ya, bukan atraktif sih. Apa ya, ekspresif gitu ya. Mungkin untuk mengajar anak-anak tertentu memang harus lebih ekspresif ya. Gimana gitu ya. Apa ya? Hari ini gimana? Baik gitu ya. Jadi dengan bahasa dengan suara-suara yang memang sangat diterima oleh anak. Kita suaranya agak tegas gitu. Ayo kita belajar, beda ya. Ayo kita berhitung. Kayaknya anaknya juga, ih nggak mau banget gitu sama guru ini gitu ya. Jadi anak itu kan sebetulnya mereka baru mengembangkan sensornya tadi. Apa yang dia lihat, itu yang dia persepsikan. Bukan persepsikan, itu yang dia gambarkan. Ya, anak saya aja, ini yang kelas 6, lihat sosok tinggi besar aja dia takut. Padahal kan dia belum interaksi. Bagaimana anak-anak 3-7 tahun ya. Kemudian ini ada akhlak budi pekerti, ini yang menjadi teladan, ini karakter guru. Mangga silakan dibaca tentang karakteristik guru itu ada beberapa, saya lupa udah ada pencontekan, tapi lah nantilah gitu ya. Ini sekilas saja. Kemudian kualifikasi guru dibutuhkan. Nah ini kualifikasi ini adalah yang dibuat oleh lembaga. Lembaga harus punya performan yang dibutuhkan, bukan performan, kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani anak 3-7 tahun ini yang seperti apa harus ada. Nanti kan karena gini, lembaga juga kan harus punya citra yang baik ya melalui guru-guru gitu. Jadi ini harus jelas. Ini 3-7 tahun ini apa yang dibutuhkan? Biasanya gini, menyayangi anak ada ya. Menyayangi anak, kemudian memiliki apa namanya kemampuan misalnya atau punya pengalaman mengajar anak usia sekian sampai sekian, itu kualifikasi guru. Kemudian eksternal ya, kemudian fasilitas belajar, media pembelajaran seperti apa, umur 3 tahun seperti apa, 7 tahun 3-7 tahun seperti apa medianya, 3-4 beda lagi, 4-5 beda lagi 7 tahun beda lagi medianya, ya. Itu yang harus dibuat sedemikian rupa. Ruang pembelajaran. Untuk anak-anak yang kurang konsentrasi misalnya, ruang pembelajarannya jangan banyak gambar, jangan banyak ditempel atau di mejanya banyak pensil, banyak pulpen, itu akan mempengaruhi kondisi anak belajar. Contoh, saya saat ngetes, mereka dikasih spidol sama kertas. Itu ada anak yang spidolnya dicoret-coret, gambar apa ya di meja dan lain-lain gitu ya. Akhirnya mereka nggak konsentrasi. Anak nggak bisa menerima materi secara utuh. Ya, gitu. Jadi ruang juga harus memperhatikan. Nah, ini data. Nah, penting makanya data awal anak tuh, anak gimana Bu di rumah? Apakah misalnya bisa mengerjakan tugas-tugas dalam sekian menit enggak? Atau dia berpindah-pindah enggak? Nah, ini datanya harus penting. Jadi kita akan men-setting pembelajaran sesuai dengan kondisi anak. Nah, buku-buku penunjang sudah jelas ya.
Lingkungan keluarga. Di sini ada penelitian bahwa semakin tinggi pendidikan orang tua, maka akan mendukung anak untuk bisa belajar. Ya. Jadi karena apa? Karena orang tua percaya diri bahwa dia bisa mendampingi anak. Nah, ini penting juga data. Nah, data nanti pendidikannya orang tuanya pendidikannya apa gitu. Apa gitu diberikan sebentar. Ini nggak stabil ya saya ya? Masih bisa ya? Pada saat nanti misalnya orang tua memberikan anaknya atau memberikan anak pada lembaga ini, orang tua pasti akan menilai, oh gini aja mas saya juga bisa dong gitu kan. Nah ini penting banget untuk lembaga pendidikan supaya memang nanti lembaga pendidikan dipercaya bisa memberikan pengajaran yang efektif bagi anak. Ya gitu. Kemudian pengasuhan ya, tadi pengasuhan juga penting ya, bahwa latar belakang keluarga tadi siapa yang ngasuh anak ini, apakah asistennya, rumah tangganya, apakah neneknya, apakah kakeknya. Ini terkait dengan nanti kemampuan anak untuk bisa mengikuti arahan dari guru. Karena gini, saya pengalaman, ada anak-anak yang diasuh oleh nenek kakeknya, saat dia ke sekolah dia nggak mau nurut. Karena apa? Anaknya dilayani. Selalu dilayani oleh asisten rumah tangganya, dilayani oleh nenek kakeknya gitu. Saat anak mandiri gitu, untuk mandiri mengerjakan sesuatu, nggak mau bu, aku nggak bisa, ibu aja yang ngerjain gitu. Itu karena apa? Karena pengasuhan tadi ya, interaksi antara keluarga dengan anak itu sendiri ya, yang ada unsur pendidikan di situ. Itu kan hubungan keluarga juga penting di sini. Nah ini saya pernah pengalaman. Ada anak sampai usia SD itu nggak bisa baca. Ternyata saat konsultasi dengan saya tanya semuanya, nggak ada masalah ya, gitu ya. SD kelas 1 kayaknya, gitu ya. Ternyata pada saat bapaknya keluarlah ngobrol, ibunya ngobrol dengan saya, ibu, saya ini pernah berantem di depan anak, gitu. Apakah ini berpengaruh nggak pada kemampuan akademis anak? Bisa berpengaruh gitu. Karena si anak merasa cemas, nggak ada kenyamanan, nggak ada psikologisnya terganggu. Jadi saat si anak mau melakukan hal yang baru, si anak tidak merasakan sesuatu yang membuat mereka ininya membuka diri terhadap sesuatu yang baru itu susah. Karena si anak punya masalah dengan kehidupan sebelumnya. Gitu. Jadi seperti itu ya, ini juga penting ya. Udah 11:4 ya. Lanjutin aja ya, sedikit lagi ya. Oke, membangun hubungan dengan siswa, ini ada. Satu arah interaksi. Saya menjelaskan interaksi aja deh, nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan. Interaksi dan komunikasi beda ya. Kalau interaksi itu adalah hubungan secara langsung satu orang dengan orang lain. Di sini sebagai bimbel pasti ini ada interaksi. Dan satu orang ini memberikan respon pada yang lain, ya. Interaksi satu arah ini guru kepada siswa aja langsung. Siswa tidak memberikan timbal balik kepada guru. Kalau dua arah ada timbal balik, ya. Nah, ini adalah berarti yang harus dilakukan di bimbel adalah interaksi dua arah. Kalau muridnya satu berarti kan ada interaksi dua arah antara murid dengan guru. Ya. Biasanya kalau bimbel ini dilaksanakannya individual atau satu guru beberapa anak. Umumnya, biasanya. Ini nanti terkait dengan pola interaksi. Biasanya gimana? Tergantung teh, tapi mayoritas mah privat. Tapi ada juga satu guru megang 2-5 orang. Oh, 1-5 orang. Oke. Nah, ini juga harus dipertimbangkan kalau anaknya usianya sekitar 4 tahun ke bawah, itu harus dipertimbangkan jumlah siswa ya. Untuk satu guru ya, karena nanti aktivitas belajar gitu ya. Kalau sekitar 7 tahun masih bisa lah kita sekitar 5 orang, karena kita juga psikotes itu 5 orang, maksimal 5 orang, satu guru maksimal 5 orang.
supaya anak lebih bisa lebih lebih efektif ya belajarnya. Nah, ini interaksi dua arah ini ada tidak membalik antara siswa dengan guru. Jadi kalau interaksi satu arah kan sebetulnya guru memberikan tugas sama anak, oke siap selesai kah? Kumpulkan. Kalau interaksi dua arah ada pertanyaan, ada dan lain-lain gitu ya. Kalau interaksi dua arah antara guru dan siswa berarti tadi guru interaksi dengan siswa berinteraksi dengan siswa. Misalnya ada 5 siswa nih. Guru berinteraksi dengan A, B, C, D. Nanti siswa A berinteraksi dengan guru juga. B dengan guru juga, C dengan guru juga. Nanti antara siswa A dengan B interaksi, B dengan C interaksi. Jadi seperti itu, ya, gitu. Yang terakhir interaksi optimal. Kalau ini semua diinteraksi. Jadi ini lebih ke cara belajar siswa aktif, ya. Jadi istilahnya adalah student center. Jadi yang jadi center adalah siswa itu sendiri, gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Komunikasi ada 2, transmisi tadi. Itu hanya guru menyampaikan sesuai dengan struktur pengetahuan guru itu sendiri. Jadi tidak melihat kemampuan anaknya. Pokoknya saya harus menyampaikan materi ini. Terserah anak latar belakangnya seperti apa. Pokoknya saya harus menyampaikan. Dan ini akan menjadikan hubungan beku dengan guru. Gak ada tadi yang namanya ikatan emosi, gak ada dengan guru. Gak ada interaksi apapun. Pokoknya saya harus sesuai target gitu ya. Kalau kurikulum gitu kan di sekolah. Sesuai target gitu. Pokoknya anak harus bisa mengerjakan. Nggak ada dari situ guru menanyakan bagaimana kondisinya, apa kesulitannya, apa yang harus saya bantu. Enggak. Biasanya ada sekolah-sekolah yang begitu. Gitu ya. Jadi akhirnya anak kalau dulu waktu 2019-2020 saat pandemi itu begitu. Banyak anak-anak siswa SMA yang stres. Karena gini tadi, transmisi tadi komunikasinya. Jadi guru silakan anak karena katanya saya dengan informasi ya ada anak sekolah di negeri. Jadi karena Zoom di negeri itu tidak tiap hari, akhirnya guru silahkan cari materinya di YouTube. Kerjakan soal 1 sampai 30. Banyak anak yang stres. Kasihan kan? Gitu. Jadi ya targetnya target anak mengerjakan tugas. Yang kedua adalah teori interpretasi. Nah, di sini si guru memberikan kesempatan pada anak selain memberikan informasi dan ide, guru menyampaikan idenya, menyelesaikan masalah. Ya, memberikan alternatif. Benar salah itu bukan tujuan. Yang penting di sini anak aktif, bertanya, gitu ya. Di bukunya guru menjadi Rasulullah. Rasulullah menjadi guru, terbalik ya. Rasulullah sering bertanya beberapa kali terhadap muridnya. Kenapa tidak paham? Gitu. Dan di sini dijelaskan bahwa nih, guru juga ditambahkan ya ini ya, di teori interpretasi tidak setiap apa yang guru tahu sampaikan ke Muhammad sang guru. Dikatakan di sini bahwa di antara tugas guru adalah menyampaikan materi kepada murid sesuai kadar pemahamannya. Maka hendaknya dia tidak menyampaikan materi di mana akal si murid belum mampu menerimanya. Tadi saat kita tidak punya data kemampuan anak seperti apa, maka kita banjiri berbagai informasi yang anak itu tidak mampu untuk menerima itu. Dan ini membuat, katanya di sini disebutkan, murid menjauh dan membuat pikirannya kacau. Gitu. Jadi tahu dulu data anak tuh. Sejauh mana sih kemampuan dia pikirnya sejauh mana. Gitu ya. Ini ya. Lanjut ya. Kok ini nggak jalan? Sebentar. Nah, tadi memahami karakter diri sudah ya jelas ya. Guru harus memahami karakter diri. Bisa dengan psikotes, bisa dengan menilai dari teman kerja. Ya, mungkin di Bimbel ini misalnya kalau memungkinkan, misalnya koordinator guru A misalnya. Guru A dinilai oleh guru yang lain. Atasannya juga menilai. Dan ini untuk apa memahami potensi diri kita seperti apa yang harus dihilang, apa yang harus dikurangi, apa yang harus dikembangkan. Karena guru ini kan terkait dengan orang lain, interaksi dengan orang lain. Beda kalau misalnya orang bekerja dengan alat tuh berbeda.
Terserah ya kita mau karakternya apapun terserah, yang penting kerjaan selesai. Tapi kalau guru interaksi dengan berbagai berbagai individu, interaksi dengan antar guru, interaksi dengan orang tuanya, interaksi dengan murid ya, gitu. Jadi karakter guru ini sangat penting ya untuk bisa tadi mengefektifkan kondisi belajar ya, kondisi belajar mengajar. Lanjut ya. Nah, memiliki kepemimpinan menurut Dr. Aman Hamalik, kompetisi guru ada satunya adalah sebentar ini nggak kelihatan. Saya pindahkan dulu gambarnya. Ada 5 kompetisi guru sebetulnya. Ya, salah satunya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini berfungsi memberikan pengaruh pada orang lain, memberikan pengaruh pada anak didik. Ya, pengaruh yang positif tentunya. Contohnya begini. Nanti kan guru-guru interaksi dengan orang tua ya. Saat kita memberikan penilaian tentang anak, kita kan ada data fakta. Kita sampaikan, Bu, ini hasil begini, 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 begini. Kemudian si orang tua, oh, anak saya begini hasilnya, masa sih Bu gini, gini, gini. Masa sih Bu misalnya tidak sesuai dengan prediksi saya, anak saya harusnya kan bagus kok, penilaian Ibu begini gitu ya. Nah ini harus punya apa? Tadi karakter kepemimpinan, harus berani kan, pemimpin itu kan berani menyampaikan sesuatu. Karena rata-rata guru itu, orang tua ini, aku takut sama orang tua ini, orang tua gitu. Jadi rata seperti itu. Tapi guru itu harus memiliki ini gitu. Harus memberikan pengaruh pada anak, memberikan pengaruh positif pada orang tua gitu. Karena kita jelas, kita langsung memberikan langsung kita berhadapan dengan anaknya dengan ada data dan fakta dan penilaian. Gitu ya. Kemudian mahasiswa ya, kemampuan dasar ini harus ada datanya. Kemampuan dasar itu mangga nanti bisa dilihat di banyak literatur ya. Usia anak 2 sampai 7 tahun ini kemampuan yang harus muncul apa? Kalau belum muncul berarti yang sesuai dengan standar usianya, berarti kita harus menurunkan strategi untuk belajar terhadap anak. Ya, misalnya tadi membaca, aduh ABC-nya aja nggak bisa nih, usia 5 tahun tuh kumaha tuh, misalnya gitu, dilihat dulu deh. Ini juga harus dilihat nih, harus kalau memang misalnya anak susah banget, harus dilihat kognisinya, intelijensinya seperti apa. Ya, kemudian kenapa ini bisa misalnya, intelijensinya nggak masalah, IQ-nya rata-rata. Kenapa misalnya ada huruf yang nggak bisa, coba dilihat nanti persepsi visualnya seperti apa. Oh ternyata si anak tidak bisa membedakan huruf B dan D, misalnya gitu. B dan D, huruf D, huruf kecil ya. Oh ini ada masalah nih di persepsi visualnya gitu. Oh mundur lagi berarti lihat lagi. Kalau membaca itu kan yang diucapkan harus sama dengan yang didengar ya. Misalnya balon, coba si anak. Betul nggak balon? Ternyata dalon, ternyata huruf yang dilihat dengan yang didengar beda. Itu beda lagi bahasanya nanti ya untuk 37. Nah itu kemampuan dasar. Ya, motivasinya tadi sudah jelas seperti apa, minatnya seperti apa, fokusnya pada materi tertentu atau bidang tertentu seperti apa. Kemudian lingkungan keluarga itu harus paham dari mana, dari data yang diberikan oleh orang tua. Itu penting banget ya. Yang bagus adalah saat nanti anak nggak bisa apa-apa nih, huruf nggak bisa, ini angka nggak bisa, ternyata ikut bimbel bagus nih. Nah ini dianalisa oleh lembaga, apa yang menyebabkan anak ternyata bisa? Oh, ternyata guru memberikan pembelajarannya bagus. Oh, ternyata anak nyaman dengan guru. Gitu ya. Itu. Ya, terakhir ya. Pada saat tadi tadi saya jelaskan berbagai karakter dan lain-lain, latar belakang anak, kemudian keluarga dan lain-lain. Kalau si anak sudah percaya pada guru, maka akan terjadi ikatan positif, ikatan emosi yang positif. Apa yang anak akan sampaikan? Iya, aku senang ketemu guru ini. Itu adalah emosi. Ya, emosi positif. Guruku baik padahal apa misalnya setelah mengajar gurunya ngasih makanan sedikit padahal. Tapi itu kesannya sangat positif bagi anak dan itu akan diingat oleh anak. Anak yang percaya pada guru tadi adalah akan memberikan kesan yang positif pada anak. Guruku hebat
Hebat karena apa? Karena apa? Guru selalu misalnya menyebut nama siswa, kemudian selalu memeluk siswa atau mengusap siswa gitu ya. Padahal itu adalah perlakuan yang sederhana tapi luar biasa ternyata bagi siswa. Ya. Kemudian guru memberikan perhatian. Perhatian tuh misalnya gini. Misalnya anak sebelum belajar memperlihatkan perilaku yang berbeda dari sebelumnya misalnya. Kamu lagi sakit? Yang sakitnya apa? Gitu. Udah minum obat belum? Kayak gitu-gitu perhatian. Ya. Jadi lihat kondisi anak, lihat perubahan yang terjadi. Oh, kemarin seperti ini, sekarang seperti ini gitu. Nah, itu juga akan membuat anak senang biasanya. Kan kadang-kadang ada anak-anak yang kadang-kadang cari perhatian ya saat guru datang ya apa gitu ya dilihatin apa Bu aku punya ini. Nah itu anak meminta perhatian guru sebetulnya mah. Kadang-kadang anak-anak yang orang tuanya kerja itu biasanya akan menampilkan perilaku yang betul-betul ingin diperhatikan oleh orang lain. Gitu. Karena dia butuh tadi afeksi gitu. Dan menjadi sahabat itu akan terjadi. Karena gini pengalaman ada anak-anak yang malah curhat sama gurunya, bukan curhat sama orang tuanya. Karena apa? Anak merasa nyaman dengan gurunya. Gurunya dijadikan orang tua oleh anak itu sendiri. Jadi kan sebetulnya guru itu kalau di sekolah itu kan menjadi rumah kedua ya harusnya ya, pengganti orang tua. Itu yang seharusnya terjadi. Gitu ya. Kemudian guru memberikan kenyamanan. Kenyamanan itu tadi setelah anak merasa guru memberikan perhatian, anak merasa guru itu memberikan hal yang berbeda dari orang tuanya, maka anak mendapatkan kenyamanan. Dan ini akan memudahkan anak untuk belajar. Ya. Jadi persepsi positif dari anak itu sangat penting terhadap gurunya. Gitu. Jadi seperti tadi ya bahwa wajah yang menampilkan keramahan, kemudian ketenangan, perhatian itu juga akan dirasakan oleh anak gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pas jam 11 ya, lebih ya. Mohon maaf ya. Nah, itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pencerahan ya. Atau yang sudah tahu mungkin itu mengingatkan gitu ya. Itu mungkin mangga dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Oke, Masya Allah. Jazakillah khair Ibu untuk ilmunya. Masya Allah, aku juga jadi keinget lagi nih kalau misalnya ngadepin anak-anak emang beragam ya Bu ya, sesuai dengan kondisi anak gitu. Semoga tadi juga ilmu yang disampaikan oleh Ibu Iva Erlina bisa bermanfaat juga nih untuk kakak-kakak guru yang hadir di webinar siang ini. Oke, mungkin untuk kakak-kakak semua yang memiliki pertanyaan boleh langsung aja gunakan fitur raise hand-nya atau mungkin boleh dititip pertanyaannya di kolom chat. Nanti aku bisa bantu bacain ke Ibu Iva dan juga nanti aku tanyakan langsung ke beliau. Gitu. Jadi boleh untuk kakak-kakak yang mau bertanya raise hand atau menitipkan pertanyaannya di kolom komentar. Tapi mungkin sebelum ke kakak-kakak ada pertanyaan dari aku dulu nih Bu terkait tadi penjelasan menarik dari Ibu Iva. Berarti Bu sebelum kita mengajar kondisi anak itu perlu kita tanyakan dulu kepada orang tua kan tadi yang paling penting. Betul. Oke, nah kira-kira nih Bu dari Ibu sendiri apa sih tips yang sekiranya bisa kita tanyakan ketika kita bahasanya wawancara dulu nih gitu sama orang tua. Apakah kondisi belajarnya, apakah perkembangan belajarnya sejauh ini atau seperti apa? Kira-kira hal yang perlu ditanyakan di tahap awal. Oke ya, bagus pertanyaannya. Jadi di tahap awal itu sebetulnya gini, kita ingin tahu kan ada 3 aspek ya di anak itu yang harus kita tahu. Kognitif ya, kemudian kalau saya itu kognitif, kemudian perhatian, kemudian kemandirian gitu ya. Kalau ini kan Calistung lebih ke kognitif ya. Oke, kognitif itu lebih ke daya pikir anak. Nah, pertama adalah yang kita tahu usianya. Usianya kita harus tahu. Kemudian yang kedua adalah kita di lembaga tuh harus ada standar. Standar gini, usia misalnya 4 tahun itu standarnya harus bisa apa? Ya. Nah, berarti kita tanyakan kepada orang tua datanya adalah anak usia segini itu Ibu
sudah bisa apa nih? Misalnya, pertama dari ini kan calistung ya, sudah bisa apa di huruf? Ya, di angka sudah bisa apa? Kemudian sudah bisa warna apa? Gitu, ya. Nanti kan kita bandingkan antara kemampuan siswa dengan tugas perkembangannya. Tugas perkembangan ya, berarti ini guru-guru harus tahu tugas perkembangan siswa. Gitu. Kemudian tadi misalnya kalau kalau misalnya bimbel itu berarti tadi bisa tentang yang sudah dilakukan di rumah apa aja oleh orang tua untuk bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak misalnya. Apakah punya jadwal tiap hari enggak? Atau misalnya ada anak yang ada orang tua yang saklek ya, usia 4 tahun sudah diajarkan nulis halus lagi ya. Nah, itu kan kita sebagai bimbel ini nanti akan punya hal yang positif bila kita memberikan tips juga pada orang tua ibu nanti usia 4 tahun karena kita punya dasar tadi ya tugas perkembangan. Ibu 4 tahun ini kita ajarkan ini dulu ya sebelum motorik. Halus, motorik kasar dulu atau apa dulu gitu ya. Nanti setelah ini gini. Setelah setelah motorik kasar baru motorik halus misalnya gitu ya. Kita harus punya dasar dan data gitu. Tadi tugas perkembangan tadi. Silahkan nanti di banyaklah buku-buku kalau mau buku ada Elizabeth Harlock ada, Santrok ada. Santrok saya nggak punya Elizabeth Harlock atau di media sosial juga banyak perkembangan usia 2 sampai 7 tahun. Ya. Jadi itu dulu yang utamanya. Nanti kita punya data yang harus diisi. Kalau bisa pakai juga Google Form atau apa. Si A misalnya usia berapa, kemampuannya seperti apa gitu. Nanti kalau misalnya anak sudah membaca, berarti lembaga pendidikan punya strategi lain buat anak yang sudah bisa baca. Apa yang mau dikembangkan lagi? Gitu. Ya, seperti itu. Ya. Oke, Itu mungkin ya baik. kondisi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Iva untuk Ada lagi jawabannya. yang bertanya ya? Ada Ibu di kolom komentar. Iya, Yang bertanya ya? dari Kak Nurhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ibu izin bertanya sebelumnya. Perkenalkan nama saya Nurhayati. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi tipe anak yang kinestetik mungkin ya, dan seringkali merasa bosan dalam belajar. Oke. Kalau kinestetik ini kan berarti anak yang belajar harus dengan merasakan ya. Biasanya ini anak-anak begini tuh bisa dengan gerak ya belajarnya. Kalau anaknya usia berapa tahun? Bu Nuri, karena tiap anak tiap usia akan berbeda pendekatannya nanti. Berapa usianya, Bu? 4,5 tahun katanya. 4,5 tahun. Oke. Nah, dari mana tahu kinestetik anak ini? Apakah memang sudah ada asesmennya atau ini berdasarkan pengamatan saja? Mangga Bu Nurhayati ya? Iya betul. Mungkin kalau misalnya bisa on mic juga Orang tuanya bilang. Oke, orang tuanya bilang. Ini harus jelas juga. Ibu ada asesmen laporannya nggak, Bu? Gitu. Karena anak 4,5 tahun itu tadi bahwa tugas perkembangan mereka adalah motorik kasar. Jadi wajar kalau mereka bergerak. Belum tentu itu kinestetik. Ya kan? Ada anak-anak yang memang bisa ya duduk bisa belajar, tapi ada anak yang harus bergerak. Berarti kita harus punya strategi cara belajar. Bisa gini. Bisa ngajar tentang huruf. Ya. Belajar tentang huruf sekalian menggambar. Ayo kita menggambar yuk gitu ya. Kita bikin misalnya mobil dari huruf A gitu. Ya. Atau misalnya kita punya media yang memang betul-betul anak ini bisa memegang media itu. Atau misalnya gini, misalnya huruf kita memilih huruf yuk. Misalnya hurufnya disebar di lantai, cari huruf A, coba cari gitu ya. Pegang huruf A-nya, kembalikan ke ibu, kita susun yuk. Anak kinestetik biasa seperti itu. Atau dengan cerita gitu. Tapi belum tentu ini kinestetik karena memang profil anak-anak pas tahun itu memang bergerak. Jadi mereka kebutuhan bergeraknya sangat tinggi gitu. Itu dulu yang memang harus diajarkan pada anak, gerak tadi gitu. Kalau anak sudah bisa bergerak, maka dia akan bisa mengikuti arahan-arahan dengan baik. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi belum tentu kinestetis ya. Jadi harus dilihat dulu karena orang tua kan gitu. Lihat di Google ya.
didiagnosa anaknya, bukan diagnosa, anaknya di assessment sendiri gitu ya. Kemudian akhirnya oh anaknya kayaknya belum tentu gitu, karena ini harus ada asesmen tersendiri, apakah kinestetik atau bukan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ya, makasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Jazakillah khair Ibu Iva, dan semoga terjawab ya Kak Nur Hayati. Ya, Kakak. Oh, panduannya ya, Oke. asesmen. Panduan asesmennya kalau untuk kinestetik ya, ini untuk anak-anak untuk gaya belajar ya berarti ya. Untuk gaya belajar ya, tapi kalau untuk gaya belajar saya belum menemukan asesmen khususnya gitu, tetapi untuk anak SMA itu ada berupa isian. SMA ada. Saya kinestetik, saya ini, saya misalnya audio, saya visual ada gitu ya. Tetapi kalau anak kita jangan terpaku pada anak ini visual, anak ini jangan dulu. Kita mengajarkan sesuatu berdasarkan tugas perkembangan dan kebutuhan anak saat itu. Karena berbeda-beda pasti tiap anak. Ya, usianya sama tapi gaya belajar bukan gaya, cara belajar bukan gaya, tapi cara belajarnya berbeda. Gitu. Itu yang harus kita tahu. Makanya data awal itu penting. Kayak tadi Ibu, anak kalau Ibu misalnya tadi selain tadi pertanyaan kognitif, kita juga ingin tahu tentang cara belajar di rumahnya. Misalnya, Ibu, anak kalau dikasih tugas cepat berpindah atau bisa melancarkan sampai tuntas enggak? Bukannya Bu cepat berpindah Bu, Ibu apa yang diberikan di rumah misalnya gitu, mainannya ini, oke. Nah itu jadi bekal bagi kita guru-guru nanti. Jadi kita buat strateginya nanti buat anak ini gitu. Kita coba trial and error kan semuanya. Trial and error. Kayak tadi anaknya cepat bosan gitu ya. Cepat bosan misalnya nggak menarik nih guru ini, berarti kita coba dengan cara yang baru. Tapi tadi perhatikan kalau anak cepat bosan, kita juga nggak usah memaksakan sampai tuntas pembelajaran hari itu. Minimal kita punya data yang memang bisa dibawa. Oh anak ini dengan cara ini nggak bisa nih, berarti kita buat cara yang baru gitu ya. Cara belajar itu berbeda-beda, teknik belajar itu berbeda-beda. Kita bisa kembangkan sendiri. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik. Apakah terjawab Kak Siti Khairiyah? Kemudian tidak terjawab ya, nanti bisa diskusi lagi. Baik, semoga di lain kesempatan nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Ini ada lagi nih. Oke, ada follow up question lagi nih Bu dari Teh Siti. Izin kalau misalnya anak usia 4,5 tahun sudah bisa membaca, kognitifnya dari hasil pengembangan saya sudah bisa setingkat anak usia kelas 1 SD. Wah, Ya, itu apakah tidak apa-apa memasuki tugas perkembangan kognitif lebih cepat? Ya, berarti anak pas setengah tahun sudah bisa membaca, berarti ini kemampuannya di atas anak-anak rata-rata, di atas anak-anak yang lain. Oke ya, berarti nah kalau misalnya tadi ini kan calistung nih, si anak tujuannya pertama, tujuannya apa anak dibimbelkan oleh orang tuanya, itu harus tahu dulu. Pengamatannya saya maksudnya gimana ini pengamatan saya maksud pengamatan oke ya nggak apa-apa betul guru itu harus bisa mengamati ya tadi anak sudah bisa nih bacakan pas setengah tahun itu kan usia TK ya tapi dia sudah bisa lancar. Nah apakah membaca berarti kan membaca belum memahami membacanya, tapi saya nggak tahu nih apakah anak sampai memahami atau hanya tak membaca saja. Berarti memang ini adalah kemampuan anak di atas rata-rata anak yang lain. Tetapi gini, nah orang tua ini tujuan bimbelnya apa gitu. Kan ini kan bimbel calistung ya, gitu. Bimbelnya apa nih? Apakah memang si anak ada tujuan orang tua supaya anak bergaul dengan anak yang lain kalau memang di situ ada anak-anak yang apa namanya anak yang lain ya gitu. Apakah memang tujuan orang tuanya ingin berinteraksi dengan guru-guru sebelum masuk SD gitu. Nah, itu harus tahu dulu tujuannya gitu. Jadi di wawancara itu nanti ada tadi tentang tujuan anak mau bimbel apa, yang kedua adalah tadi tentang kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak saat itu gitu. Jadi kita tahu nanti pendekatannya buat anaknya gitu. Ya. Gitu. Oh, baca paham. Oke, nggak apa-apa dilanjutkan. Kalau baca paham dilanjutkan nggak apa-apa, berarti memang kalau misalnya bimbel punya kurikulum, nah buat kurikulumnya untuk anak yang sudah bisa membaca, kita mau ngasih apa lagi nih gitu. Jadi kan sekarang kan ada metode ini. Sekarang itu pembelajaran abad 21 itu ada 4C ya. Konsep pembelajaran abad 21 ada 4C. Ada yang tahu nggak? Konsep pembelajaran abad 21 saya juga baru baca sih. Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving.
berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Ya. Nah, ini adalah kemampuan yang sangat tinggi karena memerlukan kemampuan dari analisa. Nanti di usia anak usia 10 lah. 11 tahun itu anak harus sudah mencapai ini. Ya. Yang kedua, ini umum dulu ya. Creativity and innovation, daya cipta dan inovasi yang kedua. Yang ketiga adalah collaboration atau kerjasama. Yang keempat adalah communication, komunikasi. Nah, kalau anak memang tadi sudah masuk ke dalam kemampuan membaca pemahaman, berarti si anak akan masuk ke kemampuan mengabstraksi sesuatu. Ya. Tetapi, nah tergantung lembaganya ini mau diapakan anak yang seperti ini nih, gitu. Ngobrol sama orang tuanya nanti. Orang tua tujuannya apa? Enggak, Bu, misalnya ini mah melancarkan aja supaya anak mau membaca dan lain. Oke, berarti nanti lembaga pendidikan mengarahkan anak untuk membaca buku. Kan kemampuan membaca di Indonesia kurang ya. Gitu ya. Anak ini berarti punya potensi. Berarti lembaga pendidikan diarahkan untuk membaca buku. Yuk kita membaca buku, yuk baca buku ini. Misalnya bukunya yang halamannya tipis-tipis. Kita targetnya berarti si anak membaca buku. Kalau memang pemahaman. Nanti kita beri pendampingan. Maksudnya apa ini ya? Tokohnya siapa ya? Nah, itu lebih ke arah sana nantinya. Gitu. Ya, gitu mungkin ya. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Iva untuk jawabannya. Mungkin karena sudah ada 3 pertanyaan juga ya, jadi dicukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Oke. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi nih dengan Bu Iva. Sepertinya kakak guru semangat dan pengen curhat lebih banyak lagi nih tentang perkembangan dan juga permasalahan yang dihadapi mungkin ya ketika berhadapan dengan adik murid. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita tutup saja dengan beberapa hal yang sudah saya catat tadi juga di awal. Tadi pembahasan kita hari ini luar biasa ya. Tadi dimulai dari Ibu Iva mengingatkan lagi tentang apa sih gitu itu guru gitu ya. Terus tugas guru itu apa sih gitu. Kemudian definisi juga belajar tadi kita diingatkan lagi. Terus juga tadi Ibu Iva juga sharing tentang prinsip belajar. Kemudian ternyata ada 2 faktor nih yang mempengaruhi proses belajar mengajar juga. Ada internal dari anaknya, kemudian ada eksternal. Bahkan tadi juga kita sudah membahas ya bahwasannya perkembangan tahap belajar awal anak itu sangat penting untuk diketahui kakak guru sebelum memasuki proses pembelajaran. Masya Allah. Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan oleh Ibu Iva Erlina hari ini untuk kakak-kakak guru semuanya. Maka dari itu mungkin apakah ada closing statement nih dari Ibu Iva untuk kakak-kakak guru di sini? Silakan Ibu. Closingnya adalah terus semangat ya. Terbuka dan terus memperbaiki diri, itu aja ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bu Iva untuk closing statement-nya. Mungkin nggak afdol nih rasanya kalau kita tidak berfoto bersama dulu untuk hari ini. Maka dari itu untuk kakak-kakak guru semuanya yang bersedia untuk on cam, boleh langsung diaktifkan fitur kameranya. Kita akan memasuki sesi dokumentasi. Oke, baik. Oke, di sini udah ada Kak Kamila, halo, ada Kak Siti juga. Oh, ada 2 Kak Sitinya, ada Kak Siti Nur Fauzia sama Kak Siti Khairiyah, Masya Allah. Oke. Ini seluruh Indonesia atau di Bandung aja? Untuk gurunya di seluruh Indonesia ya. Tapi memang kebanyakan di Bandung sih, Ibu. Mostly di Bandung. Oke, wah sudah on cam ya. Sepertinya semuanya. Ada lagi yang mau ikut foto-foto hari ini? Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin boleh dibantu ya kakak operator untuk sesi dokumentasinya. Oke, ada 3 slide, dimulai dari slide yang pertama mungkin. Aba-aba ada di aku, 1, 2, 3. Oke, masuk ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semua dan juga Ibu Iva Erlina atas ilmu yang telah diberikan hari ini. Semoga menambah keberkahan dan juga semangat kakak-kakak guru nih ketika belajar dan juga bermain bersama adik-adik di Madani Islamic Charlistum. Maka dari itu ya, jaga kekurangan dan kesalahan ya.
Baik Ibu, mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya webinar kita siang hari ini. Maka dari itu kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak sekali terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan webinar siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga kakak-kakak semua.